Gangguan somatoform sekarang menjadi somatic symptom and related disorder kalau kita buka di DSM-5. Kalau di PPDGJ masih tetap gangguan somatoform. Nah, somatic symptom and related disorder ini kalau di DSM-5 ini yang menggantikan gangguan somatoform pada DSM-4 text revise dulunya. Jadi gangguan ini menunjukkan adanya interaksi antara tubuh dan pikiran, di mana sebenarnya prosesnya ini di otak sebenarnya masih sulit dipahami karena adanya pengiriman tanda-tanda yang membingungkan kesadaran pasien yang menunjukkan bahwa ada masalah yang serius pada tubuh pasien. Ini sedikit perbedaan kalau kita lihat antara ICD-10. ICD-10 ini merupakan kita menerjemah PPDGJ berdasarkan ICD-10 dan ini DSM-4 text revise ya yang dulunya. Jadi yang perbedaan yang mencolok di sini kalau pada ICD-10 di sini ada yang disebut dengan di sini yang di ICD yang disosiasi termasuk dari beda lagi. Sedangkan DSM-4-TR ini ya sebenarnya somatisasi, conversion, hipokondriasis, body dysmorphic disorder, pain disorder. Kalau yang ini, nah ini dia. Inilah perbedaan ala kadarnya ya antara ICD dan DSM-4-TR. Tapi kalau kita lihat sebenarnya gangguan somatisasi ini pasien-pasiennya selalu banyak keluhannya dan keluhan somatik dan biasanya dimulai sebelum usia 30 tahun. Kalau udah di atas 40 biasa udah banyak memang gangguan-gangguan somatiknya. Jadi ini timbul dalam periode beberapa tahun dan menghasilkan memang gangguan yang bermakna sehingga mereka harus mencari-cari pengobatan. Jadi perbedaan antara gangguan somatoform yang lain di somatisasi ini adalah multiplicity dari komplain ini. Banyaknya keluhan-keluhan yang lain dan keterlibatan sistem organ yang multiple. Jadi sehingga nanti mereka akan mencari pertolongan dokter seeking behavior medical help yang berlebihan. Dulu namanya ini histeria. Histeria ini sebenarnya berasal dari kata histeron, uterus. Jadi sebenarnya dulu nggak cocok ya istilahnya karena kalau uterus itu sebenarnya punya cuman perempuan. Padahal bisa saja somatoform ini somatisasi juga dialami oleh laki-laki. Tahun 59, Brickett mengatakan bahwa multiplicity dari gejala-gejala ini dan sistem organ yang terlibat ini disebut juga dengan Brickett syndrome. Jadi ini kalau DSM-4 kriteria TR, ini masih DSM-4 ya kita pakai. Jadi tetap dia keluhannya sebelum usia 30, kemudian juga ada beberapa gejala, itu ada rumusnya kalau somatisasi 4211. 4211. 4 gejala-gejala nyeri seperti nyeri kepala, nyeri perut, kemudian nyeri tulang belakang, ekstremitas, nyeri dada, nyeri pada saat menstruasi, itu gejala-gejalanya. Kemudian gejala-gejala gastrointestinal, mual, muntah, diare, kemudian 1 gejala seksual seperti disfungsi ereksi, ejakulasi dini, haid yang tidak teratur, pendarahan yang berlebihan, 1 gejala-gejala pseudoneurologi seperti koordinasi yang terganggu, paralisis, kelemahan, susah menelan. Nah, susah menelan ini juga khas ya karena istilahnya dulu globus hystericus. Jadi kayak ada yang tercekik, ada yang tercekat di tenggorokan. Urinary retention, halusinasi atau malah nggak bisa melihat. Jadi ini biasa digunakan ya untuk rumus 4211. Tapi kalau pakai PPDGJ, multiple complaints saja untuk gangguan somatisasi. Prevalensinya seperti biasa perempuan lebih banyak dari laki-laki dan sebagai pengobatan harusnya mengunjungi hanya 1 dokter saja karena orang-orang dengan gangguan somatoform ini umumnya ini yang disebut dengan shopping doctor, pindah-pindah terus dokternya. Yang kedua, hipokondriasis. Hipokondriasis ini kita ingat bahwa ini menunjukkan 1 regio dari abdomen. Sebenarnya kalau dalam hal ini hipokondriasis ini termasuk juga gangguan isi pikiran ya. Kalau kita ingat yang kemarin kita kuliah tentang gangguan isi pikiran, ada yang disebut hipokondriasis, preokupasi yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan bahwa dirinya mengalami suatu penyakit. Kalau ini dia langsung ke 1 pesakit.
Kalau tadi kan multiple complaint, banyak yang organ-organ yang terlibat. Kalau ini langsung dia menganggap misalnya saya ini sakit kanker usus, kanker kolon, kanker paru. Dan biasanya tentulah yang penyakitnya yang lumayan berat. Tentunya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut ya untuk mengetahui preokupasi pasien ini. Dan biasanya di sini juga kalau sudah dilakukan evaluasi fisik yang lebih lanjut tidak mendukung adanya gangguan-gangguan fisik. Jadi tidak terbukti bahwa dia sakit. Etiologinya tetap sebenarnya tidak diketahui, yang ada hanyalah misinterpretasi yang dipertahankan oleh perilaku seperti mencari-cari pertolongan terus ya, mencari-cari dokter. Dan pengobatannya adalah sebenarnya di sini adalah bagaimana kita membatasi pemeriksaan yang tidak perlu. Jadi nggak harus malah dokternya ambil keuntungan dengan menyuruh melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak diperlukan. Jadi misinterpretasi terhadap gejala-gejala tadi juga sebenarnya sebaiknya dikoreksi dan diberikan cara-cara yang konstruktif untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Nah, ini body dysmorphic disorder, disebut juga dysmorphofobia. Ini preokupasi bahwa mereka mengalami defek pada penampilannya. Jadi walaupun kadang ini bukan berupa waham, tapi merupakan overvalued ID, dan individu ini sebenarnya bisa menerima additional diagnosis dari gangguan waham yang somatic type. Jadi kalau dia lihat misalnya lubang hidungnya kanan dengan kiri kok asimetris, kemudian mungkin kelopak matanya kok sepertinya tidak sama, padahal sebenarnya kalau dilihat tidak seperti itu. Jadi bisa aja mereka menganggap bahwa badannya itu terlalu besar, terlalu kecil, atau bentuknya kok aneh. Padahal kalau dilihat orang itu tidak ada apa-apa. Yang sering dikeluhkan tentang hidung, telinga, mulut, payudara, bokong, penis, tapi juga dari bagian mana saja bisa terlibat. Sehingga mungkin dalam hal penilaian kita harus tanya juga bagaimana sih preokupasi tentang appearance pada orang tersebut. Kemudian apakah rasa malu, embarrassment ini kadang-kadang jadi misdiagnosis antara fobia sosial, gangguan panik, dan OCD. Bisa saja pengobatan ini sekunder terhadap gangguan psikiatrik sebelumnya, seperti major depressive disorder. Jadi misalnya karena dia MDD, dia jadi malu keluar rumah. Primary body dysmorphic disorder ini susah memang diobati. Kita harus buat relationship yang bagus. Mungkin kita harus bedakan dengan orang yang suka operasi memperbaiki bagian tubuhnya terkait dengan profesi ya. Misalnya dia profesinya memang memerlukan bentuk tubuh yang sempurna, maka bisa aja. Tapi enggak pula lah ya sampai setiap tahun dia ganti model hidung. Setiap tahun baru ganti model hidung ya itu kan berlebihan. Pain disorder ini adalah nyeri yang kronik yang disebabkan oleh gangguan psikiatrik yang fisik yang spesifik. Jadi di sini yang utama adalah nyeri, tapi nyerinya nggak sembuh-sembuh. Nah kalau nyeri ini agak susah ya, karena ada orang berbeda-beda ambangnya. Ada yang sedikit saja kepijak kakinya udah ribut, ada yang sampai udah dibacokin orang nggak terasa sakitnya. Karena nyeri ini cukup subjektif dan penilaiannya agak susah. Biasanya orang nyerinya itu sebentar aja, tapi kalau pada sebagian orang nyerinya menetap sehingga mengakibatkan disability. Kemudian mungkin kita harus juga perhatikan karena sakit kepala, ini bisa juga cemas, depresi, bisa juga sakit ya semuanya ya. Kemudian kalau udah banyak keluhan tadi nyeri di gangguan somatisasi. Tapi kalau hanya nyeri-nyeri saja tapi nggak tahu apa yang dinyerikan, satu organ biasanya ini langsung kita masukkan ke kelompok pain somatoform disorder. Jadi tentu saja dalam penilaian kita harus lihat juga bagaimana sebenarnya deskripsi nyerinya. Kapan adanya, hilangnya kapan, perlu obat atau tidak, responnya kalau dikasih obat berkurang atau enggak nyerinya, atau kalau ada yang perhatikan nyerinya malah berkurang atau berlebih. Kita lihat juga ya, apakah ada keuntungannya dari nyeri tersebut. Jadi tetap di sini yang penting adalah bagaimana mempertahankan relationship dengan pasien supaya mau menerima bahwa sebenarnya pengobatan psikologis itu merupakan bagian juga dari nyerinya. Jadi kalau bukan hanya obat anti nyeri saja, karena supaya pasien tidak sampai mengalami ketergantungan analgesik misalnya. Beberapa gejala-gejala yang sering, ini sakit kepala, ya, facial pain juga, back pain,
chronic pelvic pain ini juga bisa. Nah, conversion disorder ini juga katanya ini digunakan untuk menggantikan nama histeria dulu. Histeria. Jadi ini kondisi di mana kalau conversion ini gejala-gejalanya sebenarnya gejala neurologik, tapi tidak bisa dijelaskan mekanisme dan patofisiologinya. Jadi ada yang dengan simptom motorik, sensorik, dengan kejang atau mixed presentation. Jadi dengan kejang, ini biasanya sering sekali kita pikir ini epilepsi, tapi inilah yang disebut dengan non-epileptic seizure. Jadi dia kejang kalau kena marah, marahi orang tua sedikit-sedikit kejang, tapi nggak pura-pura ya, memang kejangnya benar nih. Atau misalnya apa ya, dia berantem dengan pacar, kejang. Kira-kira seperti itu. Kalau dengan motor simptom, ini tiba-tiba kayaknya dia koordinasinya terganggu, tiba-tiba lumpuh sebelah, lemah, sensori, tiba-tiba nggak bisa melihat, buta, peka, halusinasi. Tapi yang harus diingat, biasanya ini gejala-gejala ini timbul setelah adanya suatu peristiwa. Jadi biasanya adanya distress, emotional distress ini dialihkan ke physical symptom yang memiliki makna-makna simbolik. Contohnya, pada saat dia memprogoki suaminya tengah berselingkuh, kemudian dia jadi buta, nggak bisa lihat sama sekali. Atau pada saat dia dilihat dia dirampok, di situ dia nggak bisa jalan, padahal kakinya nggak apa-apa, sejak itu dia lumpuh. Tapi tiba-tiba begitu rumahnya kebakar, dia bisa lari dengan kencang lagi. Jadi kayak sinetron ya kadang-kadang, tapi memang itu yang termasuk dengan histeria atau gangguan konversi tadi. Terkait dengan itu ada juga seperti misalnya istrinya yang hamil, tapi yang merasakan ngidam suaminya. Nah ini tidak langsung, tapi ini juga bentuk dari histeria juga sebenarnya. Jadi pengobatannya tentu saja meyakinkan bahwa kondisi ini adalah sementara dan kalau dia tenang segalanya akan menjadi baik kembali. Hindari memperberat gejala-gejala dan tetaplah tawarkan bagaimana kaitannya dengan psikiatrik atau masalah sosial tadi dalam hal pengobatan. Nah, kalau kita bicara gangguan somatoform di DSM-5, ini namanya tadi ini seperti di awal judul kita somatic symptom and related disorder. Jadi ya seperti ini ya. Mereka ini dulu kalau kita bicara somatic symptom and related disorder ini selalu pilih-pilih dokter, selalu pindah-pindah dokter. Jadi ini kan kalau kamu nggak setuju diagnosis saya, kamu bisa ke second opinion. Bukan second opinion, dia udah yang ke-10. Jadi asik. Tanya dokter, shopping dokter sebenarnya. Ini perbedaannya ya DSM dengan DSM-5. Kalau tadi ICD dengan DSM-4, ini DSM-4 dengan 5. Ada perbedaannya sedikit. Kemudian kalau kita lihat ini ya, somatic symptom disorder, ini nama lain dari somatization disorder tadi. Jadi dia ada spesifainya apakah dengan nyeri, apakah menetap, kemudian mild, moderate atau severe. Terus illness anxiety disorder, ini nama lain dari hipokondriasis. Nah, dia dibagi dua, apakah dia mencari dokter, pindah-pindah dokter, atau malah menghindari dokter. Ini conversion disorder yang tadi, ini namanya sekarang jadi functional neurological symptom disorder. Kalau dulu conversion disorder, ini jadi functional neurological symptom. Ini yang tadi ya, dengan paralisis, dengan abnormal movement, dengan gejala-gejala menelan, berbicara, dengan serangan atau kejang, dengan anestesia, macam-macam. Psychological factors affecting other medical condition. Ini yang sering kita sebut dulu sebenarnya psikosomatik ya. Psikosomatik sekarang adalah faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kondisi medis umum lainnya. Memang ada kondisi medis umum lainnya, tapi diperberat oleh psikis. Factitious disorder, gangguan buatan, dan kemudian gangguan somatik terkait dan gangguan gejala-gejala somatik lainnya dan gangguan terkait. Dan ada yang unspecified somatic symptom and related disorder. Jadi kalau kita lihat di sini semua diagnosis ini menekankan bahwa ada gejala-gejala dan tanda-tanda tertentu, tapi nanti ini sebagai respon dari gejala-gejala tersebut. Tapi kalau diperiksa secara medis, penjelasannya tidak terlalu mendukung. Jadi ini tambahan-tambahannya ya, dari DSM-4, gangguan somatoform,
Ini digantikan dengan somatic symptom and related disorder di DSM-5, di DSM-4. Ini ada overlap antara gangguan somatoform dan tidak jelas batas-batasan diagnosisnya. Jadi ini kalau kita baca di DSM-5, somatic symptom disorder yang dulu kita sebut gangguan somatisasi ya. Illness anxiety disorder yang dulu kita sebut dengan hipokondriasis. Jadi preokupasinya bahwa ia mengalami satu penyakit yang serius. Kemudian individu tersebut biasanya melakukan perilaku-perilaku yang terkait dengan kesehatan secara berlebihan. Misalnya acid checking saja tanda-tandanya, setiap sebentar periksa laboratorium, apakah dia mengalami penghindaran yang maladaptif yang berlebihan, misalnya dia nggak mau ke dokter sama sekali, dan untuk menegakkan diagnosisnya paling tidak 6 bulan kita sebut, baru bisa ditegakkan. Jadi ada 2 type, yang mencari care seeking type atau yang care avoidant type. Dia menghindar dari mencari dokter. Conversion disorder, ini nama lainnya sekarang functional neurological symptom disorder. Ini yang tadi dengan sensorik motorik tadi. Jadi di sini gejala-gejala 1 atau lebih yang mempengaruhi mengubah motorik volunter atau juga fungsi sensorik. Dan di sini kalau kita lihat, gejala-gejala ini tentu saja mengakibatkan suatu distres yang bermakna dan mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi misalnya dengan kelemahan atau paralyzed, dengan pergerakan abnormal, bisa aja mungkin yang paling ringan dengan tremor, dystonia movement, myoklonus, dan gangguan lenggang. Dengan gejala-gejala menelan, tadi susah menelan, apalagi sekarang kita pikir udah COVID aja susah menelan ya. Mungkin itu bagian dari conversion disorder tadi dengan gejala-gejala bicara. Nah, ini psychological factor affecting other medical condition. Ini yang dulu kita sebut dengan psikosomatik. Jadi pastilah memang kondisi medis simptom-simptom ini harus ada kondisinya, dan psikologis atau juga faktor-faktor perilaku ini akan mempengaruhi kondisi medis tersebut. Jadi bisa kita lihat macam-macam faktor-faktor itu mempengaruhi patofisiologinya yang mendasari, mencetusnya atau mengeksaserbasi gejala-gejala yang membutuhkan perhatian medik. Ada dibagi misalnya asma ya, baik itu yang ringan, sedang, berat. Jadi memang ada asma bronkialnya. Tapi memang kalau kita stres makin memperberat, semakin berat. Factitious disorder ini yang kita sebut gangguan buatan. Jadi ini walaupun gangguan buatan, dia kadang-kadang tidak tahu dia ini beda dengan malingering, berpura-pura. Jadi di sini individu ini menunjukkan bahwa dirinya sakit, terluka, tapi kadang-kadang dia lupa bahwa itu buatan. Ini ada 2 factitious disorder pada diri sendiri atau pada orang lain. Pada orang lain itu yang kita sebut factitious disorder by proxy. Jadi di sini misalnya seorang ibu yang menganggap anaknya selalu sakit. Jadi si ibu ini selalu memberikan anaknya zat yang membuat sesak, kemudian ibunya membawa anaknya ke IGD. Dokter bingung kenapa sesak, diberi obat sesak, ibunya cuma mengingat bahwa anaknya sesak nafas. Kemudian di kali berikutnya si ibu akan memberikan darah menstruasi ke urin si anak, terus mengatakan bahwa anaknya hematuria. Dibawa ke dokter, dokter bingung, dikasih antibiotik. Terus ibunya akan memikir bahwa anaknya ini sakit-sakit, yang sesak, yang hematuria. Ibunya lupa bahwa itu semua perbuatan ibunya. Jadi itu yang factitious disorder by proxy. Nah ini yang lainnya, ada specified and somatic symptom and related disorder. Ini kategori yang terkait tapi tidak dimasukkan yang kategori tadi. Kemudian yang terakhirnya ada unspecified somatic symptom and related disorder. Ini juga menunjukkan presentasi di mana gejala-gejala itu menyebabkan distres yang bermakna dan mengganggu fungsi sosial pekerjaan sehari-hari, tapi tidak bisa memenuhi kriteria dari yang di atas tadi, somatization disorder yang lain. Saya pikir itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Jadi intinya ini cukup banyak kita jumpai, dan biasanya seperti yang somatisasi, ini kita lihat kalau orang yang sering sekali masuk ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit, sedikit-sedikit dia hobi ke rumah sakit, liburan juga ke rumah sakit, dengan bangganya menceritakan hari ini opname di rumah sakit ini, bulan ini opname di rumah sakit mana, ya seperti itu ya. Jadi mungkin saja dia somatisasi disorder, karena mungkin kalau dilihat medical record-nya lebih banyak dia sakit-sakitnya daripada ya yang nggak sakit. Nah sakitnya bukan nggak ada ya, tapi mungkin kalau kita lihat ternyata rawat inapnya itu lebih banyak. Kadang-kadang tahun 2020 bulan Januari ada opname 3 hari, bulan Maret nanti di rumah sakit B lain lagi. Sering sekali mungkin pening atau rasa dispepsia yang gitu. Tapi banyak sekali mungkin gejala-gejalanya. Mungkin itu gangguan somatisasi. Kita sendiri sebagai medis sering sekali kadang-kadang ke hipokondriasis ya. Tiba-tiba merasa gejala-gejala, masuk blok apa, kita langsung merasa organ tubuh kita yang ikut terkena juga. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Izin bertanya, Dok. Silakan. Apa saja kriteria itu seseorang dikatakan sebagai dismorfobia ya, Dok? Maksudnya batasannya itu gimana kalau misalnya memang badannya itu misalnya kurang bagus gitu misalnya, terus dia merasa demikian, apakah itu termasuk dismorfobia juga, Dok? Iya, bagus ya pertanyaan Albert ya. Sorry. Jadi karena memang dismorfofobia tadi pertama kita harus lihat juga bagaimana standar normal dia terhadap appearance-nya seperti apa. Jadi ada orang yang memang memiliki standar appearance yang beda ya. Mungkin selalu dia dikelilingi dengan orang-orang yang penampilannya super bagus dan sempurna. Mohon maaf misalnya kita di Thailand atau di mana ya, di mana selalu operasi plastik adalah hal yang biasa ya. Jadi mungkin nggak dismorfofobia juga gitu ya. Dia selalu mungkin kepingin lebih bagus. Jadi dia itu yang kita harus lihat kriterianya seberapa. Tapi ada orang pada dismorfofobia kadang-kadang dia sering juga ya merasa tidak pernah puas, dan biasanya mungkin hal yang kecil saja dan relatif berlebihan. Jadi misalnya dia menganggap sudut matanya tidak simetris, kiri dengan kanan sebenarnya nggak kelihatan, atau telinganya mungkin lebih hal-hal kecil. Tapi kalau misalnya dia menganggap hidungnya kurang sempurna, dia nggak suka model hidungnya, nah itu bisa aja ya. Jadi untuk mengatakan benar batasan dismorfofobia itu gimana? Tetap kalau dia merasa bahwa itu sudah mengganggu sekali, tadi kata kuncinya mengganggu kehidupan fungsional, okupasionalnya terganggu, semuanya. Nah, itu kita sebut itu dismorfofobia. Tapi sekali lagi kita harus lihat dulu bagaimana kriteria dia terhadap good appearance itu seperti apa. Kalau kita lihat mungkin ini udah biasa-biasa aja, menurutnya itu sangat tidak biasa ya. Dia harus mengubah, ya itu memang sekali lagi biasanya memang ada pemeriksaan psikologis sebelum kita melakukan operasi. Tapi yang pasti kalau memang untuk pemeriksaan psikiatrik sekarang selalu kalau untuk yang transgender biasanya ya, karena nggak mungkin setiap tahun ganti kelamin dianya. Kalau yang lain mungkin sekarang ya oke lah gitu, sudah dianggap biasa saja. Mungkin kalau soal filler, mancungin hidung, kayaknya udah biasa-biasa aja. Tapi benar ya kalau dismorfofobia tadi atau body dysmorphic disorder sangat berlebihan, dan kadang-kadang kita lihatnya juga, saya pernah lihat contoh, dia orangnya biasa-biasa, bukan orang yang laki-laki yang dandy, yang metroseksual, tapi dia sangat menganggap dia mau ubah telinganya, padahal sama kiri dengan kanan. Akhirnya dia bawa ke psikiatri, dianggap punya waham, ya dianggap semi psikotik, kira-kira ke situlah akhirnya, karena itu BPJS nggak ditanggung. Tapi mungkin nggak tahu kalau dia bisa bayar, mungkin dia boleh aja diperiksa, dioperasi atau diapakan. Mungkin itu ya Albert ya, tapi memang sekali lagi kita lihat dulu prinsipnya bagaimana dia melihat penampilan itu seperti apa. Terima kasih, Dok. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin juga pada capek, tadi juga Pleno pakar. Nanti boleh dibaca-baca slide-nya. Boleh istirahat sebentar. Selamat siang, saya ucapkan ya. Terima kasih. Nggak ada lagi ya? Tidak ada lagi, Prof. Mungkin kita tutup saja ya perkuliahannya.
Ya, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ibu, izin live. Ya, Prof. Ya.